Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mau review masak kerang ungkep. Kerang ungkep setelah diungkep nanti digoreng gitu. Kerang ungkep goreng. Jadi ini udah kita pilih kerangnya, kerang yang sudah kupasan. Ini dapatnya yang kecil-kecil ya, lebih enak yang besar-besar. Tapi kecil juga is okay. Adapun bumbunya karena baru di video udah keburu ditulang. Ini bawang merah, bawang putih, garam dihalusin dulu baru masukkan ketumbar. Setelah masukkan ketumbar nanti si serai sama lengkuas diiris-iris dimasukkan ke bawang merah, bawang putih yang sudah ditumbuk. Ingat, ini bawang merah, bawang putih, garam ditumbuk dulu, dihalusin, baru masukin ketumbar. Setelah masukin ketumbar, masukin lengkuas sama serai, dipotong-potong, diiris-iris biar mudah menuleknya. Boleh juga di blender. Nah, finishing terakhirnya kita masukin asam. Nah, ini nih utamanya bumbunya nenek. Harus ada asamnya, bawang merah, bawang putih, garam, ketumbar, lengkuas, dan asam untuk ungkepan kerang dengan bumbunya. Nah, ini kesukaan Yen Wisnu. Jangan lupa kalau nanti diungkep masukkan daun salamnya. Nah, ini irisan lengkuas sama serehnya kita masukkan. Kenapa harus ditumbuk? Kenapa tidak digeprek aja? Karena biar rasanya meresap. Karena kalau untuk ungkep-ungkepan itu harus rasanya yang meresap. Nah, tumbuk. Ini bawang merah, bawang putih opsional ya. Bawang merahnya terserah. Kalau ini 2 bungkus sekitar 5-8. Sedangkan bawang putihnya boleh 4 atau setengah dari jumlah itu. Mau dibanyakin nggak apa-apa, selera. Ketumbarnya kalau saya ukurannya 1 plastik ini, tapi kalau lebih banyak nggak apa-apa, is okay. Banyak bumbu itu menambah rasa, tapi kalau kebanyakan jangan ditambah, rasanya tidak seimbang. Nah, ini kalau udah di ini boleh tumbuk kasar, boleh tumbuk halus. Saya tumbuk kasar aja ya, soalnya diburu waktu. Nah, ini lalu asamnya kita campurkan pelan-pelan aja sampai tercampur. Nanti boleh diaduk menggunakan sendok karena biji asamnya boleh diambil, boleh dicampurkan. Lebih baik sih diambil aja ya, karena nanti pas berikut digoreng kalau sudah diungkep nanti dikira kering. Jadi kalau ada memang bijinya mencuat keluar ya diambil, seperti ini kan, tuh keluar bijinya, kita ambil. Nah, kita buang ke tempat sampah. Sampahnya yang deket aja. Kenapa harus sampahnya yang deket? Karena masaknya biar efektif. Kenapa tempat sampahnya deket? Karena tempat sampah juga harus bersih juga, harus dibuang sehari, dan maintenance-nya juga harus dicuci. Jadi tidak semua sampah itu bertanda kutip. Nah, ini terus kita gerus. Kalau ada bijinya yang udah keluar seperti ini, buang lagi. Nah, begitulah. Nah, ini matanya udah pedih nih. Nanti bagaimana proses mengungkapnya, next video. Nah guys, ini udah setengah kasar ya, lembut, boleh deh. Ini kita masukin sebagian bumbu dulu biar kita uniknya pancinya udah putung ya, nggak ada pegangannya karena kebakar. Gak apa-apa lah, yang penting irit mencucinya, yang paling utama mau memasak. Nah, ini bumbunya taruh di bawah dulu, terus kita masukin kerangnya. Nah, masukin kerangnya, taruh bumbu lagi di tengahnya,
Nah, masih ada nih kerangnya nih. Nah, masukin semua kerangnya. Masukin kerangnya semua. Kita masukin ya guys, dengan penuh kesabaran. Nah, dengan penuh niat, bismillah. Karena memasak rajin, menyiapkan juga harus dengan doa. Nah, ini udah kita masukin, lalu kita taruh daun salamnya deh. Nah, karena serainya sudah masuk, lengkuasnya sudah masuk, salam kan jangan ditumbuk ya. Nah, kita isi air nih. Bismillahirrahmanirrahim. Airnya sedikit aja supaya meresap, karena nanti kerang ini mengeluarkan air. Oh, kok cuci tangan? Enggak lah, ini bumbunya masih menempel. Nah, kita ungkep deh. Nah guys, kita ungkep dulu. Boleh tambahin garam, karena anak Hyen Wisnu itu suka sekali garam. Ini warnanya tidak sesuai, susah. Kayaknya memang suka asin. Nah, ini panci putungnya. Boleh lah, karena biar peresapan dan tidak banyak cucian, mencuci piring. Itu tanda-tanda orang rajin. Nah, ini karena kenapa ini pancinya bisa putung, karena kompornya terlalu keras api birunya. Kenapa itu belum dibersihkan? Karena bekas memasak. Kita juga harus standby lap. Nah, karena kalau muncrat langsung dilap bagian kacanya, sedangkan untuk bagian dalamnya panas. Jadi nanti saja kalau proses pembersihan total. Nah, kalau panci putung itu beginilah, digeser-gesernya harus sedikit, takut ngejluk jatuh. Nah, ini kerangnya ya guys, kerangnya itu harus diungkep sampai menyusut, sampai bumbu-bumbu asin, asam, bawang, serehnya meresap. Kita tinggal dulu guys. Nah, dikecilin apinya supaya tidak gosong, harus sering diaduk-aduk dan dibolak-balik. Kita tinggal dulu, boleh ditinggal dengan sholat duha ya guys. Nah, atau kita kalau ditinggal sambil nyambi, ngelap yang cipratannya hampir masak nih, kuning kan tuh kelihatan, memang harus dilap. Jadi kita bisa masang dapur, bisa beli kompor, tapi jangan lupa yang paling sangat penting itu merawat, memelihara, maintenance. Nah guys, setelah ungkepannya udah diungkep kerang ungkepannya, ini ada bumbu ininya. Nah, ini ditiriskan dulu kering, terus siapkan. Nah, siapkan nih minyak, mau panas, mau masih dingin juga dijempurin nggak apa-apa. Hati-hati ya, kalau goreng kerang ini itu nanti beledus-beledus, jadi sediakan tutupnya harus siap. Nanti sewaktu-waktu dibuka, boleh api kecil, api sedang disesuaikan. Kalau sedang digoreng-goreng pun harus tetap posisi tutupnya begini sebagai tameng supaya tidak muncrat ke muka. Hati-hati ya, karena menggoreng kerang ini perlu ditutup, kalau tidak minyak panasnya muncrat kemana-mana. Nah, kita masukin kerangnya.
masukin. Nah ini wajannya, wajan Cina. Wajan Cina tuh hitam-hitam. Karena kenapa pakainya wajan kecil? Karena efektif, supaya kerangnya terendam. Nah ini bahaya nih. Nah, kita masukin pelan-pelan, awas karena airnya masih ada. Nah kita masukin sampai benar-benar terendam segera. Tuh, udah kelihatan kan minyaknya udah loncat-loncat, harus segera ditutup. Kenapa ini harus segera ditutup? Nah ini masih aman nih karena minyaknya belum terlalu panas dan ininya belum kering, harus ditutup guys. Nah tutup segera mungkin. Nah, ini nggak apa-apa. Oh minyaknya kurang nih, enggak, nanti ini akan menyusut. Cukup. Nah tutup ya. Oh tutupnya kurang, ini kurang besar. Kita cari tutup lagi guys yang agak besar. Nah, agak besar, diserbet dulu tutupnya karena habis pencucian lama. Nah ditutup dulu ya, ini ditutup. Oh, nanti bunyi serut. Nah ini kerangnya, jangan lupa nanti kalau sudah agak kering dibalik-balik biar tidak menggosong di bawah dan basah di atas, biar nanti crunchy-nya nggak kering ya. Nah inilah kesukaan Yen Wisnu, resep bumbu nenek. Nah ini udah setengah mengering, ininya udah peletus, kerangnya minyaknya udah loncat-loncat. Nah udah kemana-mana sambil dilap. Nah ini loncat kuningnya, ini udah setengah kering, awas. Nah, kita harus berlindung tutupnya. Nah ini udah kering, tinggal dibolak-balik. Awas masih loncat-loncat minyaknya, jadi kita harus perlindungannya begini biar tidak mengenai wajah. Nah ini setengah kering, saya buka, apinya saya matikan untuk bolak-baliknya, karena kalau dinyalakan itu minyaknya loncat-loncat. Dimatikan dulu jangka 1 menit, tidak bunyi-bunyi, kita bolak-balik. Nah ini kalau selera Yen Wisnu belum kering guys, jadi kita nyalakan lagi, kita tutup kembali, kemudian kita nyalakan lagi. Nah ini penampakan sudah kering, kita tiriskan. Kenapa kerangnya menghitam, hitam sekali? Nah ini seperti warnanya tidak menarik ya, tapi ini adalah kenapa hitam, karena menggunakan asam. Nah kalau untuk penampilan barangkali kurang ya kalau hitam manis, tapi di sini mengedepankan rasa karena ada asam, asin, dan bawangnya. Ada pedas ya, kalau pedas boleh ditambahin nanti sisiran cabai rawit atau gimana. Nah ini menghitam karena asam, tapi ini sudah kering ya. Kalau mau kering lagi boleh setelah ditiriskan disangrai tanpa menggunakan minyak. Nah ini tiriskan sekali. Nah, seperti rasa kolesterol, nggak apa-apa lah, buat pertumbuhan Yen Wisnu itu perlu kalori dan energinya, vitaminnya. Nah, ini asal seimbang aja dengan sayuran, boleh disajikan dengan sayuran. Ini udah kering, ditiriskan.
Tuliskan dulu minyaknya sampai benar-benar turun, minyaknya kering. Setelah kering terpisah, boleh ditaruh di bawahnya itu tisu buat menyerap minyak. Oke guys, kerang, asam, ketumbar, bawang merah, bawang putih, dan garam, serta serai. Nah, ini yang bikin rasa enak itu serai sama lengkuasnya itu ditumbuk campur. Nah, yang bikin tidak enaknya itu asamnya, asam putihnya ya, kalau memang benar. Nah, ini monggo, insya Allah lahap bagi yang lapar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.